Inilah Darmasraya, tanah raja-raja yang menjadi saksi bisu kejayaan peradaban leluhur Minangkabau. Tempat di mana kemegahan masa lalu masih terasa hingga hari ini. Tahukah Anda, di aliran Sungai Batanghari, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang menjadi pusat peradaban di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujuik jo simpuah, sabarek bungkanan piawai, naraco luruih main daun, indak basisiah jo basibak. Kok ketek indak sabuik namo, kok gadang indak babilang gala. Salam hormat dan kasih sayang kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Minangkabau di mana saja berada, serta sahabat setia yang telah mendukung kanal Minang Mustika Jaya. Di tanah Minangkabau yang luas ini, setiap jengkal bumi menyimpan kisah. Ada yang bercerita tentang keagungan ulama, ada yang menceritakan keberanian leluhur, dan ada pula yang menyimpan jejak kebesaran kerajaan masa silam. Salah satu daerah yang menyimpan sejarah keemasan itu adalah Kabupaten Darmasraya. Daerah yang terletak di bagian timur Sumatera Barat ini bukan sekadar nama di peta. Ia adalah tanah yang pernah menjadi pusat kekuasaan kerajaan Darmasraya, tempat raja-raja bijaksana memerintah dengan adil, dan menjadi saksi bisu peradaban yang sangat gemilang ratusan tahun silam. Kini, di samping menyimpan warisan masa lalu, Darmasraya juga tampil sebagai daerah yang subur, masyarakatnya ramah, dan tetap teguh menjaga adat serta nilai luhur nenek moyang. Kali ini, mari kita meresapi keindahan dan makna mendalam tentang tanah ini lewat sebuah puisi karya penyair berbakat dari Sumatera Barat, Rusdi Noor. Puisi ini berjudul Darmasraya, Tanah Raja-Raja. Mari heningkan hati, dan mari kita renungkan bersama. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita kenali letak dan susunan wilayahnya terlebih dahulu. Kabupaten Darmasraya berada di perbatasan timur Sumatera Barat, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, dengan rincian batas sebagai berikut. Sebelah utara, berbatas dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Sebelah timur, berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sebelah selatan, berbatas dengan Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sebelah barat, berbatas dengan Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solok, serta Kecamatan Sangir, Sangir Jujuan, dan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan. Secara administratif, seluruh wilayah ini terbagi menjadi 11 kecamatan, yang masing-masing memiliki keunikan alam, budaya, dan potensi khasnya sendiri, yaitu 1. Pulau Punjung, wilayah yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten, terletak di lokasi yang strategis. 2. Sitium, dikenal dengan tanahnya yang subur dan kerajinan tangan masyarakatnya. 3. Koto Baru, kawasan yang mempertahankan tata kehidupan tradisional dan memiliki banyak situs sejarah. 4. Koto Besar, daerah yang luas dengan potensi pertanian dan perkebunan yang melimpah. 5. Koto Salak, wilayah perbukitan yang asri dengan aliran sungai yang jernih. 6. Sungai Rumbai, dilewati banyak aliran sungai, sangat cocok untuk lahan pertanian dan perikanan. 7. Timpeh, wilayah pegunungan dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah. 8. Tiumang, kawasan yang kaya akan hasil hutan dan masyarakatnya sangat menjaga kelestarian alam. 9. Padang Laweh, daerah dataran rendah yang subur dengan hasil padi yang melimpah. 10. Sembilan Koto, wilayah yang menyimpan jejak sejarah pemukiman kuno dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat. 11. Asam Jujuhan, wilayah di perbatasan yang masyarakatnya ramah dan memiliki hasil bumi yang khas. Dari aliran sungai hingga ke perbukitan, dari pusat pemerintahan hingga wilayah perbatasan seluruh kecamatan ini menyatu membentuk keutuhan dan keindahan tanah Darmasraya. Darmasraya, tanah raja-raja.
Karya Rusdi Noor. Di lembah Sungai Batanghari yang mengalir luas, terdapat tanah yang bernama Darmasraya. Tanah yang pernah menjadi istana kerajaan. Tempat di mana kebijaksanaan dan kehormatan bersatu. Ingatlah masa kejayaan kerajaan Darmasraya yang dipimpin oleh raja-raja yang bijaksana. Mereka membangun negeri dengan cinta dan adil, menjadikannya pusat perdagangan dan keilmuan. Di sini berdiri candi-candi yang menyaksikan masa lalu. Batu-batu yang mengukir cerita kejayaan. Hiasan kaligrafi dan ukiran binatang sakti. Menceritakan tentang peradaban yang pernah gemilang. Tanah Darmasraya, tanah yang penuh berkah. Sawah-sawah yang subur menghiasi lembah. Hutan-hutan yang rimbun menyimpan khazanah alam. Dan rakyat yang ramah dengan hati yang hangat. Di sini adat Minangkabau hidup berdampingan. Dengan jejak sejarah kerajaan kuno, Basandi Syarak tetap menjadi landasan. Dan semangat gotong royong menghubungkan setiap jiwa. Walaupun kejayaan masa lalu telah sirna, kehormatan dan nilai-nilai tetap hidup. Rakyat Darmasraya terus berjuang, membangun masa depan yang lebih baik. Darmasraya, tanahku yang tercinta. Kau adalah warisan sejarah dan budaya. Aku akan selalu merindukanmu dan menjaga nama baikmu dengan segenap jiwa. Sungguh indah dan syarat makna puisi ini. Rusdi Noor mengajak kita menengok ke belakang, menghargai apa yang telah ditinggalkan leluhur, sekaligus mencintai apa yang ada di masa kini. Kerajaan Darmasraya sendiri berdiri gagah mulai abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Ini adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang sangat penting di wilayah Sumatera. Di bawah kepemimpinan raja-raja yang bijaksana, negeri ini menjadi pusat perdagangan yang ramai dan tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Banyak kapal dagang dari berbagai negeri singgah di sini, membawa kebaikan dan kemajuan bagi rakyatnya. Bukti nyata kejayaan itu masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Candi-candi seperti Candi Muara Takus dan Candi Bahal berdiri kokoh meski sudah berumur ratusan tahun. Di setiap batu yang tersusun rapi, di setiap ukiran binatang sakti dan kaligrafi yang tergores, tersimpan cerita tentang betapa majunya peradaban yang pernah ada di tanah ini. Itu adalah bukti kecerdasan, seni, dan keimanan nenek moyang kita. Namun Darmasraya tidak hanya kaya sejarah, alamnya pun penuh berkah. Dilewati Sungai Batanghari yang besar, tanahnya sangat subur, sehingga menghasilkan padi yang melimpah, kelapa, kacang tanah, dan berbagai hasil bumi lainnya. Hutan yang rimbun masih menyimpan kekayaan alam yang dijaga dengan baik. Dan yang paling berharga, rakyatnya dikenal ramah tamah, tulus, dan memiliki hati yang hangat menyambut siapa saja. Yang membuat Darmasraya semakin istimewa adalah bagaimana masyarakatnya menyatukan dua hal yang indah. Jejak sejarah masa silam dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang hidup saat ini. Meskipun masa kejayaan kerajaan kuno itu telah berlalu, namun jiwa kebesaran, kehormatan, dan kebijaksanaannya tidak hilang begitu saja. Nilai-nilai itu melebur menjadi semangat hidup masyarakat Darmasraya kini. Mereka tetap menjunjung tinggi prinsip hidup kita. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dan semangat gotong royong, bahu-membahu dalam kebaikan, tetap menjadi perekat persaudaraan di sana. Masa lalu yang gemilang bukan untuk membuat kita berhenti di tempat, melainkan menjadi pelita yang menerangi langkah kita membangun masa depan yang lebih baik. Rakyat Darmasraya terus berjuang, bekerja keras, menjaga warisan leluhur, dan menyongsong hari esok dengan penuh harapan. Demikianlah pesan mulia dari puisi Darmasraya, Tanah Raja-Raja. Semoga ini menumbuhkan rasa bangga di hati kita sebagai anak bangsa, dan mengajarkan kita untuk selalu menghargai sejarah, serta menjaga nama baik tanah kelahiran kita. Jika Anda pernah berkunjung ke salah satu kecamatan di Darmasraya, atau memiliki cerita tentang daerah ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi kebaikan. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan agar pesan ini sampai ke kerabat, dan berlangganan Minang Mustika Jaya untuk terus mendengar kisah indah tanah Minangkabau. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan kemajuan untuk Kabupaten Darmasraya dan seluruh tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.